Selamat datang di channel Yehenedi. Ingat, belajar sejarah itu asik loh. Hari ini kita bakal nyelam ke salah satu duel paling legendaris sepanjang sejarah. Ini bukan soal adu jotos ya, tapi benturan dua kekuatan raksasa. Di satu sisi ada kekuasaan tiran yang absolut, dan di sisi lain ada keyakinan yang, wah, nggak tergoyahkan sama sekali. Oke, jadi cerita kita mulai di pusat peradaban kuno, Babilonia. Di sana ada seorang raja bernama Nimrod. Awalnya sih dia dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Tapi ya gitu deh, seiring kekuasaannya yang makin luas, makin gak ada batasnya, benih-benih kesombongan mulai tumbuh. Pelan-pelan kepemimpinannya yang dulu dipuji-puji, berubah jadi tangan besi yang mencekik. Dan sampailah kita di puncaknya. Bayangin, di depan seluruh rakyatnya, Nimrod ngucapin kalimat yang bikin langit aja bergetar. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Aturannya simpel tapi serem banget. Sembah gue, atau, ya, nyawa kalian taruhannya. Nah, di bagian ini, kita bakal bedah lebih dalam lagi. Gimana sih tiranis orang Nimrod ini bisa sampai ke titik se-ekstrem itu? Jadi suatu malam, sang raja ini nggak bisa tidur nyenyak. Dia dapat mimpi yang, wah, nyata dan ngeri banget. Di mimpinya, dia lihat ada cahaya baru yang muncul, terus cahaya itu meredupkan matahari dan semua bintang. Nggak lama, muncul sesosok pria yang narik dia dari singgasananya dan melempar dia gitu aja. Nimrod langsung bangun dengan keringat dingin, ketakutan setengah mati. Karena paranoid dan panik, Nimrod ngeluarin perintah paling brutal dalam sejarah kerajaannya. Setiap dengerinnya, setiap bayi laki-laki yang lahir harus langsung dibunuh. Dan angka ini, 100.000, ini jadi bukti kekejamannya. 100.000 nyawa bayi yang nggak berdosa melayang gitu aja. Benar-benar tindakan gila yang lahir dari rasa takut, bukan dari akal sehat seorang raja. Tapi ya namanya juga takdir. Semakin keras Nimrod mencoba memadamkan ramalan itu, takdir malah menyalakannya makin terang. Justru di tengah teror inilah anak yang diramalkan bakal jadi penantangnya itu lahir ke dunia. Kelahiran Ibrahim ini benar-benar sebuah keajaiban di tengah kekejaman. Ibunya, Amaslai, mempertaruhkan nyawanya sendiri buat ngembunyiin kehamilannya. Dia bahkan melahirkan sendirian di sebuah gua terpencil. Saking pengennya ngelindungin anaknya, dia sampai harus bohong ke suaminya sendiri, Azar, yang notabene orang penting di istana Nimrod. Dan yang lebih ajaib lagi, pas ibunya pergi, malaikat Jibril turun tangan langsung buat merawat bayi Ibrahim. Di zaman yang gelap karena ketakutan, secercah harapan kecil akhirnya lahir. Tumbuh besar dalam pengasingan, Ibrahim memulai pencarian spiritualnya sendiri, bukan karena diajarin atau didoktrin, tapi murni dari hasil pengamatan dan kekuatan logikanya yang super tajam buat nemuin kebenaran. Proses berpikirnya itu sistematis banget. Waktu malam dia lihat bintang, dia kagum. Tapi bintangnya tenggelam. Bukan Tuhanku, pikirnya. Terus dia lihat bulan, lebih terang, lebih indah. Sama aja, tenggelam juga. Puncaknya pas dia lihat matahari, yang paling besar dan paling perkasa. Tapi pas senja datang, matahari pun lenyup. Nah, disitulah Ibrahim sampai pada kesimpulan mutlak. Pasti ada satu pencipta yang agung di balik semua ini, yang abadi dan gak kelihatan. Dengan keyakinan baru yang udah kokoh banget, Ibrahim akhirnya kembali ke kaumnya. Dan coba tebak, konfrontasi pertamanya justru sama orang terdekatnya. Ayahnya sendiri, Azar, yang profesinya adalah maestro pemahat berhala buat seluruh kerajaan. Pertanyaan Ibrahim ini bukan sekedar nanya loh. Ini tuh kayak bom logika yang langsung menghancurkan fondasi kepercayaan kaumnya. Gimana coba logikanya manusia nyembah sesuatu yang dibuat sama tangannya sendiri? Sesuatu yang bisu, buta, dan sama sekali nggak berdaya. Sadar kalau omongan aja nggak bakal mengubah apa-apa, Ibrahim ngerancang sebuah aksi yang brilian. Pas hari festival dan kue lagi kosong, dia pura-pura sakit. Terus dia masuk dan hancurin semua berhala kecil. Setelah itu, kapaknya dia gantungin di leher berhala yang paling gede. Ini tuh jebakan cerdas buat nunjukin ke semua orang betapa nggak berdayanya patung-patung itu. Nah, tindakan Ibrahim ini jelas bikin geger seluruh Babilonia dan membawanya langsung ke hadapan sang penguasa tiran. Inilah dia, momen yang ditunggu-tunggu. Konfrontasi puncak antara iman yang murni melawan kesombongan yang udah di level tertinggi. Di hadapan Nimrod, debat pun dimulai. Ibrahim bilang, Tuhanku itu yang menghidupkan dan mematikan. Dengan sombongnya, Nimrod manggil dua tahanan. Satu dia penggal di tempat, satunya lagi dia bebasin. Sambil ngejek, dia bilang, lihat, gue juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kekekak, sebuah trik murahan yang nunjukin betapa sempitnya pemahaman dia soal kekuasaan yang sesungguhnya. Tapi, Ibrahim nggak goyah sama sekali.
Dia langsung ngasih tantangan yang mustahil dijawab. Tuhanku nerbitin matahari dari timur. Kalau kau emang Tuhan, coba deh terbitin dari barat. Hening seketika. Nimrod yang biasanya teriak-teriak pongah sekarang, diam 1000 bahasa. Skakmat. Kalah telak dalam debat, dipermalukan di depan rakyatnya sendiri, ego Nimrod hancur lebur. Amarahnya meledak. Dia nggak lagi sekedar pengen bunuh Ibrahim. Dia pengen bikin Ibrahim jadi tontonan horor, buat ngebakar habis keberanian siapapun yang berani melawannya. Diperintah sama Nimrod, seluruh rakyatnya ikut dalam histeria massa. Mereka ngumpulin kayu bakar berhari-hari, sampai tumpukan kayunya menjulang kayak gunung. Satu negara bersatu cuma buat musnahin satu orang. Kebayang nggak? Api itu dinyalain, dan panasnya luar biasa banget sampai nggak ada yang bisa deket-deket. Konon, burung yang terbang di atasnya aja bisa jatuh ke panggang. Makanya, mereka sampai harus menciptakan mesin pelempar raksasa, sebuah katapel yang dirancang khusus cuma buat melontarkan Ibrahim ke tengah-tengah kobaran api. Dan tepat di detik-detik Ibrahim melesat di udara menuju neraka buatan itu, sebuah keajaiban terjadi. Tuhan ngasih perintah langsung ke api. Dan api, sebagai ciptaannya, langsung tunduk patuh. Api yang tadinya harusnya membakar habis, seketika jadi sejuk dan malah menyelamatkan Ibrahim. Mujizat itu disaksikan semua orang, dan pastinya bikin mereka semua kaget bukan main. Nah sekarang, mari kita lihat babak akhir dari kisah sang raja yang ngaku-ngaku Tuhan ini. Akhir hidup Nimrod ini benar-benar sebuah ironi yang sempurna. Dia, sang penguasa dunia, nggak tumbang sama pasukan pemberontak atau pembunuh bayaran. Dia dikalahkan oleh seekor lalat kecil yang masuk lewat hidungnya dan bersarang di otaknya, nyiksa dia tanpa henti. Rasa sakitnya itu parah banget, sampai-sampai dia nyuruh pengawalnya buat mukul kepalanya pakai palu cuma biar dapat sedikit kelegaan sesaat. Hancurnya Nimrod ini jadi pelajaran abadi buat kita semua sih, bahwa kesombongan setinggi apapun pada akhirnya bakal diruntuhkan, dan seringnya justru sama hal yang paling dianggap sepele dan gak berarti. Nah, dari semua rangkaian kisah yang luar biasa ini, dari mulai debat yang tajam sampai keajaiban yang menakjubkan, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apa sih satu pelajaran paling penting yang bisa kalian ambil dari duel epik antara Ibrahim dan Nimrod ini? Coba deh, tulis pemikiran kalian di kolom komentar ya. Aku penasaran banget pengen baca. Dan tentu saja, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kita bisa terus belajar hal-hal seru bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.